Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sri Handayani dengan NPM 203101083 dari kelas Administrasi Bisnis 3D Politeknik Negeri Madiun. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan validasi data pada Microsoft Excel sebagai pemenuhan ujian tengah semester pengolah data 2. Tidak lama-lama lagi, selamat menyaksikan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai cara menggunakan validasi data, saya akan menjelaskan apa itu validasi data. Validasi data adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam basis data tersebut telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan kebenaran datanya. Validasi data tersebut terdapat pada bagian data di bagian data validation. Nah, pada data validation di sini nanti akan muncul yang namanya setting, input message, dan error alert. Nah, pada bagian setting di sini nanti terdapat bermacam-macam, ada value, whole number, decimal, list, date, time, text like, dan custom. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai cara menggunakan whole number, list, date, time, dan text like. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah data pasien rumah sakit Cempaka Indah tahun 2021 yang akan saya gunakan validasi datanya. Di sini ada nomor, nama pasien, ruangan, kode pasien, tanggal masuk, waktu pemeriksaan, dan jenis penyakit. Nah, yang pertama yaitu saya akan mengerjakan validasi data pada bagian ruangan. Pada bagian ruangan di sini saya akan menggunakan validasi data berupa list, yaitu yang pertama kita blok terlebih dahulu. Ini sampai ke bawah. Sebelum itu, pada saat menggunakan data validasi bagian list, kita harus menuliskan keterangan yang terlebih dahulu. Karena nanti pada saat penggunaan list itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kita tulis secara tidak langsung itu seperti apa. Kita pilih yang data validation, kemudian pilih pada bagian list di bagian setting. Nah, setelah itu kalau tidak langsung kita tulis ketik satu-satu. Di sini ruangannya itu terdiri dari melati, kemudian anggrek, dahlia, dan mawar. Lalu setelah itu apabila telah selesai kita ketik semuanya, tekan OK. Nah, nanti akan muncul tanda seperti ini. Nah, nanti kita tinggal masukkan, tinggal klik seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai ke bawah. Kalau ini cara yang tidak langsung. Kalau yang cara tidak langsung, maaf maksud saya, kalau cara yang langsung itu kita tinggal ini kita blok ya. Di blok, kemudian kita masuk yang kita validasi, bagian list. Nah, kita tidak tulis seperti ini. Kita langsung tekan pada bagian ini, lalu kita blok keterangan yang telah kita tulis tadi, di blok yang ini sampai ke sini. Lalu kita tekan enter. Nah, nanti akan muncul tanda yang seperti ini. Dan tekan OK. Sama saja. Itu kita isi sampai bawah. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai kode pasien. Pada kode pasien ini saya akan menggunakan whole number untuk data validasinya. Sama caranya yaitu kita blok terlebih dahulu sampai bawah di sini. Kemudian kita pilih data validation. Nah,
pada bagian setting, di bagian allow, kita pilih yang whole number. Untuk pada bagian whole number nanti akan muncul data. Kita pilih yang menggunakan between, not between, equal to, not equal to, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. Nah, di sini saya akan mencontohkan pilih yang less than. Nah, nanti kalau less than kan maksimum, di sini saya akan pilih maksimumnya angka 5. Kemudian kita masuk ke bagian yang input message. Nah, detailnya di sini saya akan tulis kode pasien. Sedangkan untuk input message-nya saya akan tulis masukkan jumlah karakter disamakan pada bagian settingnya maksimum 5 ya. Kemudian bagian error alert kita pilih yang warning saja. Kemudian pada bagian title kita masukkan input tidak sesuai. Untuk error message-nya kita tulis masukkan input dengan jumlah karakter maksimal 5. Samakan pada bagian input message dan bagian skip. Ini sebagai contohnya saja. Kemudian ketika telah selesai semuanya, lalu kita tekan OK. Nah, nanti akan muncul keterangan seperti ini, kode pasien, masukkan jumlah karakter maksimum 5. Maksimum 5, kita contoh. Nah, kita ketik angka 1. Enter. Nah, angka 1 bisa. Nanti kalau yang lebih dari 5 ataupun sama dengan 5 itu nggak bisa. Seperti kita ketik angka 6. Kita akan pilihan kita tadi jumlah karakter itu maksimum 5. Kita berarti pilih angka 2. Dan kita pilih angka 3 bisa. Dan 4 juga masih bisa. Nah, kalau 5 ini nggak bisa. Kenapa? Tadi kan jumlah karakternya maksimum 5 bukan sama dengan 5. Dan kita isi sampai bawah. Lakukan seterusnya sampai data paling akhir. Selanjutnya yaitu akan menggunakan data validasi pada bagian tanggal masuk. Sesuai namanya sendiri, pasti tanggal masuk saya akan menggunakan data validation date. Sebelum itu kita blok ya. Sama di blok terlebih dahulu. Ini yang masuk kepada bagian data validation, pilih bagian setting, pada bagian allow kita pilih yang date. Nah, nanti pilihannya juga sama seperti pada bagian kode pasien atau whole number tadi. Di sini saya akan menggunakan greater than or equal to. Kita pilih dan start date. Sebagai contohnya saya akan menggunakan tanggal 1 bulan 1 2020. Kemudian inputnya kita masukkan tanggal masuk pasien. Maksud saya pada bagian titelnya tulis tanggal masuk pasien. Sedangkan untuk input message-nya juga sama. Ini saya akan ketik masukkan jumlah masukkan tanggal mulai tanggal 4 bulan 1 2020. Kemudian errornya ada bagian error alert, kita pilih yang information, misalnya input
tidak sesuai. Kemudian yang error message-nya kita masukkan input tanggal, bukan input mulai tanggal 1 bulan 1 2020. Lalu kita tekan OK. Nah, untuk tanggalnya itu kan kita masukkan mulai tanggal 1. Berarti contohnya kalau tanggal 2 bulan 1 2020 kita tekan enter, bisa. Kemudian kalau tanggal 2 bulan 2 2020 enter, masih juga bisa. Kemudian contoh lagi tanggal 10 bulan 10 2020 enter. Nah, masih bisa. Kalau 2021 kita coba ya. Lakukan hal tersebut tadi juga sampai bawah data yang paling akhir pada bagian tanggal masuk. Nanti juga akan muncul keterangan seperti ini setelah kita melakukan setting pada data validation. Selanjutnya yaitu pada bagian waktu pemeriksaan. Di sini saya akan menggunakan data validation berupa time. Langkahnya sama, pertama kita blok terlebih dahulu pada kolom waktu pemeriksaan. Kemudian kita pilih data validation. Pada bagian setting kita pilih yang namanya itu berupa time. Nah, di sini saya untuk datanya akan memilih pada bagian between. Kemudian start time-nya saya pilih pukul 07. Waktu pemeriksaannya mulainya pukul 7 dan terakhir itu pukul 03.30. Nah, untuk detailnya saya akan masukkan waktu pemeriksaan pas saat pasien. Untuk inputnya masukkan waktu pemeriksaan antara pukul 7 sampai pukul 8.30. Dan bagian error rate-nya saya pilih warning. Dan titelnya saya akan tulis input tidak sesuai. Untuk error message-nya saya tulis masukkan input waktu pemeriksaan antara pukul 7 sampai pukul 08.30. Kemudian setelah semuanya terisi, kita tekan OK. Nah, nanti juga akan muncul keterangan seperti ini. Waktu pemeriksaan pasien pada bagian titelnya, kemudian untuk inputnya itu berusaha masukkan waktu pemeriksaan antara pukul 7 sampai pukul 08.30. Pada ruangan anggrek kode pasien nomor 1 itu pada waktu pemeriksaannya pukul 07.00 oleh dokter yang akan memeriksa keadaan pasien tersebut. Lalu tekan enter. Nah, bisa ya, kita seumpamanya ya ruangan mawar kita ketik pukul 09. Nah, kita ketik 09 di sini kemudian enter.
tidak bisa karena apa? Karena kan tadi cuma pukulnya mulai pukul 7 sampai pukul setengah 9. Jadi tidak bisa kalau di atas jam setengah 9. Dan kita dipilih demikian tuh. Kemudian saya isi lagi dengan angka 08 pukul 8. Kemudian tanggal maksud saya waktu 07.10. Kita lakukan hal tersebut sampai ke bawah seperti data-data sebelumnya. Nah, untuk data yang terakhir yaitu berupa jenis penyakit. Di sini jenis penyakit saya akan menggunakan data validation berupa tag flag. Sama caranya kita buat terlebih dahulu. Kemudian pilih yang data validation. Ada bagian setting, kita pilih yang tag flag. Untuk datanya saya memilih deterjen. Minumnya saya akan masukkan 2. Untuk input message-nya detailnya saya akan masukkan jenis penyakit. Untuk input message-nya saya akan tulis masukkan jumlah karakter 2. Untuk error alertnya saya akan pilih yang warning. Detailnya input tidak sesuai. Untuk errornya saya akan ketik masukkan input dengan jumlah karakter itu 2. Setelah itu kita tekan OK. Nah, akan muncul juga keterangan seperti ini pada bagian jenis penyakit itu. Kemudian setelah itu kita tulis jenis penyakitnya. Misalnya diare. Kita tekan enter. Diare ini bisa karena jumlah karakternya itu lebih dari 2, kan tadi mintanya minimal 2. Kemudian kita pilih lagi D. Lalu tekan enter, masih bisa. Kemudian contohnya terus kemudian kita tulis lagi diabetes. Tekan enter, masih bisa. Kemudian isi sampai bagian bawah dari jenis penyakit. Demikianlah penjelasan mengenai cara menggunakan data validation pada Microsoft Excel. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.